Sore, kita bertemu lagi pada kuliah kejahatan narkotik. Hari ini kita akan saya akan coba menyampaikan suatu tema yang disebut sebagai organized crime dan drugs, yaitu hubungan antara organized crime dan salah satu bisnis mereka yang paling banyak mereka lakukan, yaitu berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Sebelumnya, mungkin Anda harus memahami dulu apa yang disebut sebagai organized crime. Apa itu organized crime? Satu konsep sebenarnya. Kemudian kita akan coba memahami apa yang membuat organized crime itu melibatkan diri dengan permasalahan drugs. Jenis-jenisnya apa saja, dan mungkin nanti akan saya sedikit menyampaikan juga beberapa teori tentang organized crime, sejarahnya. Tapi ya ini mungkin kita akan lewati, kita akan lebih langsung ke sini saja. Secara definisi yang dikatakan sebagai organized crime, saya menggunakan apa yang diungkapkan oleh Komisi Kepresidenan di Amerika pada tahun 86. Intinya adalah dua hal ini yang dikatakan sebagai criminal group atau kelompok kriminal, kelompok kejahatannya, dengan yang dikatakan sebagai buffer atau penyangga. Criminal group merupakan sesuatu yang terstruktur, suatu kolektif yang keanggotaannya terdefinisi dan umumnya menggunakan tindak kejahatan, termasuk diantaranya kekerasan, dan dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan yang dikatakan sebagai keuntungan. Hal ini keuntungannya terutama uang dan kekuasaan. Namun kekuasaan di sini bukanlah kekuasaan yang sifatnya politis. Jadi bisa Anda perhatikan bahwa ada 6 karakteristik jadi yang dikatakan sebagai kelompok kejahatan, yaitu continuity atau kesinambungan, struktur, keanggotaan yang terdefinisi dengan jelas, tindak kejahatan atau disebut sebagai kriminalitas, kekerasan, dan kekuasaan. Nah, kelompok yang kedua dikatakan sebagai kelompok penyangga atau buffer. Mereka ini umumnya adalah bagian dari masyarakat yang bisa dikatakan termanipulir atau termanfaatkan oleh organized crime, seperti para hakim, pengacara, agen-agen penegak hukum, politisi, penasihat keuangan, orang-orang perbankan, dan sebagainya. Jadi sederhananya dapat digambarkan dengan demikian. Core-nya adalah yang dikatakan sebagai criminal group. Di antara mereka dengan masyarakat luas, itulah yang dikatakan sebagai buffer. Inilah yang dikonsepkan sebagai organized crime. Jadi organized crime tidak hanya kita memandang sebagai organisasi kejahatan, kejahatan terorganisir, tidak. Saya mencoba membuat suatu penggambaran lagi berkaitan dengan definisi yang dikemukakan oleh Komisi Kepresidenan tersebut. Jadi suatu tindakan bisa saja ada kriminalitasnya, ada kesinambungannya, ada strukturnya, namun belum tentu dapat dikatakan sebagai organized crime. Begitu juga ada suatu tindakan yang melibatkan kekerasan, namun ada keanggotaan yang terdefinisi dan juga memiliki upaya untuk mendapatkan kekuasaan, namun itu tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai organized crime. Yang dikatakan organized crime adalah yang di tengah ini. Jadi 6 karakteristik tadi itu menyatu menjadi satu, dan itulah organized crime. Selain Komisi Kepresidenan, definisi organized crime juga ada yang mengungkapkan dan banyak dikemukakan di Departemen Kriminologi, yaitu yang dikemukakan oleh Abadinsky. Ringkasnya, ya, Abadinsky mengatakan bahwa yang namanya organized crime adalah suatu industri atau wirausaha yang berbentuk kolektif dan terstruktur dengan
jelas, ada hierarkinya, ada spesialisasi, ada pembagian kerjanya. Yang namanya organized crime, keanggotaannya terbatas, tidak semua orang bisa. Dengan definisi yang jelas juga siapa yang bisa menjadi anggotanya. Sehingga dengan adanya definisi tadi ada aturan main dan sanksi. Dan juga sama seperti yang dikemukakan di karakteristik kepresidenan tadi, komisi kepresidenan tadi, keberadaan dari organized crime memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan, namun tidak didasarkan pada ideologi. Sehingga kalau misalnya mendapatkan keuntungan, kaitannya adalah dengan lebih mementingkan monopoli daripada pasar bebas. Walaupun demikian, di antara yang namanya kelompok-kelompok kejahatan, bila dikatakan mereka terdefinisikan sebagai organized crime, itu ada yang namanya mekanisme kompetisi. Lanjutannya adalah bahwa yang namanya organized crime pasti akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya dan mempertahankannya. Sehingga bila terjadi adanya kekerasan, adanya tindakan yang menimbulkan korban, misalnya pembunuhan dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Begitu pula dengan penggunaan cara-cara yang tidak sah lainnya. Pihak-pihak yang lain seperti yang saya katakan tadi, kalau komisi kepresidenan mengatakan sebagai buffer, itu dimanfaatkan untuk kelanjutan aktivitas yang dilakukan. Keberadaan serta aktivitas yang dilakukan ini sifatnya keberlanjutan dan tidak mengenal batas waktu. Jadi sekali Anda membantu suatu organisasi yang didefinisikan sebagai melakukan tindakan organized crime, Anda bisa selamanya, seakan-akan selamanya melekat, selamanya dimanfaatkan. Ini struktur, Anda bisa baca nanti, ya. Jadi ada yang namanya model korporat, ada yang namanya model feodal. Korporat itu seakan-akan seperti korporasi biasa, seperti perusahaan biasa, ada pemilik perusahaan, ada manajer dan sebagainya. Ada yang model feodal. Feodal ini seakan-akan seperti kayak kerajaan. Ada yang namanya raja, ada yang namanya pangeran dan sebagainya. Ini adalah suatu struktur tipikal yang umum, ya, pada pada suatu keluarga organized crime. Ini standar hierarkinya, jadi ada yang atas, ada yang kelas menengahnya, ada yang level bawahnya. Nah, kenapa saya harus ungkapkan ini dulu? Karena berkaitan dengan masalah drugs, masalah narkoba, yang namanya organized crime itu ada karena adanya keinginan dari sebagian masyarakat akan produk atau kegiatan, aktivitas yang merupakan sesuatu yang dikatakan tidak dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cara yang sah. Dengan adanya keinginan tadi, adanya produk, adanya tindakan yang tidak dapat secara sah diperoleh oleh masyarakat, tidak secara mudah atau secara dengan gampangnya atau dengan tanpa harus melanggar hukum, itu ada, sehingga ada kelompok yang kemudian menyediakannya. Inilah kelompok yang terorganisir inilah, atau kegiatan yang terorganisir inilah yang kemudian menyebabkan yang namanya organized crime terlibat pada urusan permasalahan drugs. Seberapa besar sih sebenarnya masyarakat di dunia ini misalnya utamanya menginginkan drugs? Bisa Anda lihat di sini. Ini adalah data dari UNODC, United Nations on Drugs and Crime Prevention. Bila ini adalah angka total populasi masyarakat di dunia, kemudian ini adalah angka total populasi masyarakat di dunia yang produktif 15 sampai 64, ya. Maka sebagian ini ada yang merupakan tiga lingkaran ini merupakan dikatakan memiliki prevalensi, memiliki kemungkinan melakukan atau menggunakan drugs, terutama yang di tengah ini, yaitu yang
sekitar 25 juta atau 0,6% dari total penduduk dunia yang diperkirakan 6,389 triliun. Kegiatan atau aktivitas drugs ya di berkaitan dengan organized crime umumnya bersifat sebagai suatu hal yang utama, primary. Namun demikian ada juga yang kemudian bersifat mengaitkan dengan kegiatan lainnya. Tapi pada kenyataan sekarang ini, seperti ini adalah temuan yang dikemukakan oleh UNODC juga, umumnya organized crime lebih terlibat permasalahan drugs. Bahwa yang namanya trafficking drugs adalah kegiatan kunci, kegiatan utama. Apa saja kegiatan utama dari organized crime berkaitan dengan drugs? Penanaman yang sifatnya ilegal, illegal plantation, memproduksi secara tidak sah atau tidak ilegal, illegal production, mendistribusikan atau memperlintaskan secara tidak sah, illicit trafficking. Kemudian juga secara tidak sah menyebarluaskan atau illicit distribution. Kata kuncinya adalah dua kata ini, ilegal dan illicit. Ilegal itu jelas-jelas memang ada aturan hukum yang melarangnya. Illicit mampu memanipulir aturan tersebut. Jadi sudah tidak sah, namun dibuat seakan-akan itu adalah hal yang sah, sehingga tidak mudah pihak-pihak penegak hukum mampu mengatakan bahwa oh ini tindakan ini tidak boleh. Seperti misalnya kalau dikaitkan dengan pembuatan ekstasi atau psikotropika, mengimpor atau memperlintaskan prekursor, bahan-bahan membuat dari amfetamin dan ekstasi itu bisa diperoleh dari izin yang sah. Namun akhirnya dibuat menjadi bahan ekstasi atau psikotropika lainnya itu setelah melalui proses penjualan yang sah tadi, alias telah terjadi apa yang disebut sebagai illicit distribution dan illicit trafficking karena mengintaskan dari tempat yang lain. Kegiatan organized crime selain dari drugs tadi juga akhirnya memunculkan dua persoalan baru, yaitu yang disebut sebagai money laundering dan narkoterorisme. Money laundering adalah upaya tadi yang di awal dikatakan mendapatkan profit. Jadi untuk memproduksi drugs, contohlah kita mencoba organized crime-nya ingin menanam koka atau ingin memproduksi koka, dibutuhkan dana. Nah, ketika dia sudah mendapatkan dana misalnya dari hasil racketeering, dari hasil melakukan pemerasan, uang itu kemudian ditanamkan di tempat lain untuk membeli misalnya barang-barang tertentu. Barang-barang ini kemudian dipakai untuk memproduksi tadi untuk membeli tanah misalnya, tanah yang nantinya akan digunakan untuk menanam ganja atau menanam opium atau menanam apapun. Hasil dari penjualan tadi, hasil pembelian tadi ditanam, kemudian akhirnya menghasilkan sejumlah sekian ton atau sekian ribu kilogram ganja misalnya atau opium. Hasilnya diproduksi di suatu tempat lain, kemudian dijual. Hasil penjualan ini dikirimkan kembali ke suatu tempat, contohlah ke bank-bank yang tidak memiliki perjanjian perekonomian dengan Indonesia berkaitan dengan pelarangan atau pembatasan perlintasan keuangan. Mereka kemudian akhirnya berpura-pura mengirimkan dana tadi ke Indonesia untuk ditanamkan pada kegiatan yang tanda petik normal. Contoh misalnya membuka usaha. Nah, hasil buka usaha ini kemudian akhirnya dijual lagi, uangnya masuk ke dalam rekening si orang yang tadi memberikan uang
atau dari yang melakukan pemerasan dan memberikan uang untuk membeli tanah yang tadi digunakan untuk menanam ganja, sehingga tidak jelas asal muasal uang ini dari mana. Itulah yang dikatakan sebagai money laundering. Nah, sementara kalau narkoterorisme belakangan ini sudah mulai berkurang karena satu hal, Afghanistan sudah diokupasi oleh Amerika. Kemudian negara-negara Eropa, Asia, Amerika Selatan itu sudah mulai berupaya untuk menihilkan kegiatan terorisme yang berkaitan dengan drugs. Namun pada masanya lalu, sekitar akhir 90-an, awal tahun 2000-an, yang namanya narkoterorisme ini adalah ketika Uni Soviet rubuh, maka pelaku terorisme, terutama mereka kelompok Marxis, ini kehilangan pendanaan, sumber dana. Sehingga satu cara untuk mendapatkan dana demi kegiatan revolusioner mereka terpaksa harus terlibat dengan kelompok-kelompok yang dulunya adalah penjual drugs. Keterlibatan ini umumnya adalah dalam bentuk proteksi, karena mereka memiliki kemampuan militer, pengetahuan militer, maka digunakanlah untuk oleh para, terutama yang kejadian di Colombia, juga di Afghanistan, itu sebagai pelindung dari lokasi-lokasi atau tempat-tempat penanaman. Nah, kembali ke masalah organisasi, maka bisa disimak di sini. Yang namanya keterkaitan dengan drugs, organisasi kami itu merupakan seakan-akan sebagai suatu industri utama, mulai dari level pembuat, pengimpor, penjualan secara liter besar-besaran dan sebagainya, sampai akhirnya pada tingkatan bawah atau yang penjualan. Kalau di Indonesia kan kita mendengar istilah BD. Nah, BD-nya yang berkaitan dengan organized crime di Indonesia ini umumnya masih belum pernah terungkap oleh kepolisian secara langsung. Yang baru terungkap bisa berkaitan dengan organized crime hanyalah mereka yang membuat pabrik-pabrik ekstasi dan sebagainya, itu saja. Tapi kalau misalnya seperti bandar-bandar penjual ganja, ini kebanyakan sifatnya hanya, kalau berdasarkan konsep ini baru sampai titik ini, retailer aja. Tapi yang wholesalernya masih belum ketahuan. Ada yang konsep berikutnya yang dikatakan sebagai transnational organized crime. Karena tidak mungkin lagi hanya penjualan bersifat satu negara, sudah melintas negara, maka seperti misalnya penjualan koka itu tidak lagi hanya dijual di Colombia, tapi tidak hanya di benua Amerika, tapi sudah melintas sampai hingga ke Asia, terutama ke Indonesia juga sudah ada. Ini sudah saya ungkapkan. Saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.